Emang jualan apa aja gitu? Ya ini puding sama jelly ball, tapi jelly ballnya tuh sudah habis, tinggal puding aja, tinggal 4 sama ini coklat. Alhamdulillah udah laku banyak sih. Opak ya, ini namanya opak beca. Kalau zaman dulu tuh opak beca, ini namanya opak beca sama salen gedang. Ada rasa malu apa enggak? Kalau saya sih enggak ya, saya sih sama sekali enggak malu ya. Kenapa mesti malu? Orang kita jualan kok, kita enggak istilahnya enggak minta-minta gitu. Saya jualan gitu, jadi kenapa mesti malu? Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya, inilah keadaan suasana di kampung saya di Cirebon ya guys. Ini lapangan bola tuh. Dan itu di sekolah guys. Mari kita lihat apa aja gitu loh keberadaan di sekolah dasar ini. Buat kalian semua yang pengen tahu gitu loh keadaan kampung saya, kota kelahiran saya, tonton terus ya videonya sampai selesai guys. Soalnya saya mau keliling-keliling nih, mau ngasih tahu ke kalian semua tentang pedesaan di kota saya. Dan sepertinya di situ ada anak kecil dengan mbak-mbak, nggak tahu siapa ya. Jadi inilah guys, itu sekolahan. Dan ini, nah ini kayaknya ada orang. Sepertinya saya kenal, kayaknya Mbak Erni juga nih. Oh iya Mbak Erni kan. Ya Allah, assalamualaikum. Ya Allah Mbak, ngapain? Ya Allah, ini jam 11 ngapain di sini sendirian? Sama siapa itu? Ini sama ponakan saya. Saya biasa lagi jualan sekolah SD. Oh. Udah selesai dan saya jualannya juga alhamdulillah sudah habis. Jadi saya istirahat di sini dulu, capek. Oh ya guys, jadi saya kan tadi kan mau bilang ya mau nunjukin kampung saya kota Cirebon, mau keliling di sekolah dasar. Tapi ternyata di jalan ketemu Mbak Erni lagi jualan tuh sama ponakannya. Coba kita wawancara dulu Mbak Erni ya, soalnya kayaknya kasihan banget, capek gitu. Dan dagangannya apa aja biar kalian tahu. Nanti deh saya tunjukin sekolah dasar atau orang-orang jualannya, soalnya mau wawancara dulu. Jadi Mbak Erni tuh kesini dari jam berapa Mbak? Dari pagi atau jam berapa? Saya kesini tuh dari jam 8:30 pas mau istirahat aja. Istirahatnya kan jam 9, jadi saya datangnya tuh jam 8:30. Kenapa nggak dari pagi? Soalnya kan kalau sekolah itu kan dari pagi-pagi, ada yang berangkat jam 6, ada yang berangkat jam 6:30. Kalau misalkan otomatis Mbak dari pagi mungkin banyak loh yang belinya. Emang jualan apa aja sih? Coba diliatin nih Kak. Ini saya jualannya tuh saya kan jualan jelly ball, terus puding sama coklat, tapi ini udah habis sih, tinggal segini. Dan jualannya tinggal ini aja sih, alhamdulillah udah habis semua, tinggal 4 aja gitu. Puding sama jelly ball, tapi jelly ballnya tuh sudah habis, tinggal puding aja, tinggal 4 sama ini coklat. Alhamdulillah udah laku banyak sih. Tapi saya soalnya datangnya tuh nggak dari pagi, datangnya dari jam 8:30 karena kalau paginya kan saya nyiapin jualan dulu ya, buat nyiapin jualan. Kalau jualannya udah selesai siap, baru saya berangkat gitu. Nah kalau misalkan itu apa tuh yang di tamplan itu? Oh ini tuh namanya apa sih? Salean pisang gedang sama opak ya, ini namanya opak beca. Kalau zaman dulu tuh opak beca, ini namanya opak beca sama salean gedang. Berarti sebenarnya sih bawaannya Mbak Erni dagangannya banyak ya, cuma udah habis. Ya udah habis, tinggal ini aja. Alhamdulillah sih. Kalau misalkan dari pagi mungkin habis semua. Saya berangkatnya tuh siang karena paginya saya nyiapin buat jualan gitu. Nah kalau misalkan itu anak laki-laki siapanya Mbak? Oh ini keponakan saya. Emang ibunya kemana? Dia ngikut-ngikut aja tak kalau Mbak jualan? Biasanya kan sama ponakannya kecil tuh yang perempuan. Ini yang laki-laki. Iya, soalnya ini ibunya kan lagi sibuk ya, lagi ada urusan, jadi nggak ada yang jagain, jadi saya bawa, dia ikut. Nah, kalau keponakan saya yang biasa saya ngomong itu yang kecil, yang perempuan, dia lagi ada sama bapaknya. Kebetulan bapaknya dia lagi nggak kerja, jadi dia ikut bapaknya gitu. Jadi si anak laki-laki ini ngikut gitu loh. Kalau misalkan Mbak mau jualan, pingin ngikut katanya gitu ya? Iya, soalnya di rumah nggak ada temennya, kakaknya sekolah, ibunya lagi pergi ada urusan, jadi kasihan sendiri, jadi saya bawa ikut aja.
ini tuh Mbak Ernia bikin dagang jualan di sekolahan itu emangnya nggak rasa malu gitu loh? Apa karena soalnya kan biasanya orang-orang seumuran Mbak, walaupun Mbak janda ya, tapi kalau jualan di sekolahan itu malu dilihatin banyak orang, apalagi kalau misalkan takut dagangannya nggak laku, pasti banget malunya tuh bener-bener pasti. Nah kalau Mbak Ernia sendiri ada rasa malu apa enggak? Kalau saya sih enggak ya, saya sih sama sekali nggak malu ya. Kenapa mesti malu? Orang kita jualan kok, kita nggak istilahnya nggak minta-minta gitu. Saya jualan gitu, jadi kenapa mesti malu? Lagian saya kan udah terbiasa jualannya dari kecil gitu, jadi ya sudah terbiasa gitu. Malah justru kalau jualan saya diem aja kan kurang lakunya, jadi saya tuh jualannya tuh nggak diem, jadi saya tuh keliling gitu, masuk ke kelas anak-anak kan pada istirahat, jadi saya langsung ke kelas, saya tawar-tawar ke anak-anak, alhamdulillah gitu. Yang penting mulutnya jangan diem aja gitu. Kalau kita jualan kak, apalagi jualan di sekolah SD ya, jadi kita mulutnya tuh harus rame gitu untuk menarik perhatian pembeli, menarik anak-anak biar beli gitu. Oh, jadi Mbak Ernia sampai masuk-masuk ke kelas gitu. Biasanya Iya. kan kalau jualan di sekolahan itu nggak boleh ya masuk-masuk ke kelas. Paling ya di depan sekolahan, pintu masuk atau pagar gitu loh. Kalau otomatis sampai ke kelas-kelas biasanya itu nggak boleh. Emang boleh ya Mbak masuk ke dalam kelas? Apa karena posisinya lagi istirahat, jam istirahat, jadi diperbolehkan? Ya sebetulnya sih nggak boleh ya, jualan orang pada di luar semua karena ada bawa meja. Dan kalau saya kan nggak bawa meja, cuma ditenteng aja. Jadi saya sih masuk aja lah pas jam istirahat gitu. Saya keliling-keliling tawar-tawarin dari anak ke anak gitu, masuk kelas gitu. Tapi ya alhamdulillah habis. Yang penting satu, mulutnya tuh kita harus rame gitu untuk menarik perhatian anak-anak gitu. Gimana caranya gitu. Kan Mbak Ernia kan tadi juga bilang ya, katanya kan jualannya itu di lapangan bola. Tapi kenapa sekarang jualannya malah di sekolah SD? Sebelumnya kan di video sebelumnya kan saya sudah jelasin, sekarang nggak boleh jualan di lapangan bola karena posisinya kan lagi hujan terus tiap hari, jadi lapangannya tuh becek, jadi lagi diperbaiki. Jadi untuk sementara lapangannya ditutup, nggak boleh ada yang jualan atau yang main bola. Jadi ya saya sementara di lapangan saya nggak jualan, jadi saya sekarang jualannya di sekolah SD kalau pagi, terus kalau sore saya jualan di madrasah. Sebelumnya kan sudah saya jelasin di video sebelumnya. Soalnya kan nggak tahu kalau Mbak Ernia tuh nggak jualan di lapangan bola, jualannya di sekolahan SD. Mungkin nggak bareng sama saya ya bikin videonya ya? Iya, itu saya bikin video sendiri. Jadi ya udah deh, apa yang terbaik aja buat Mbak Ernia. Nah kalau misalkan nih masalah pendapatan Mbak Ernia untuk jualannya sekarang di SD itu kira-kira berapa nih? Modalnya berapa, terus untungnya berapa? Soalnya kan ada jualannya yang belum laku juga itu. Pendapatan sekarang ya itu udah bersih ya, untungnya tuh saya dapatnya tuh kurang lebih 35. 35.000. Ya, Nah udah sekarang bersih, udah Mbak Ernia bersih. lagi duduk di sini itu lagi istirahat mau pulang gitu. Iya, saya lagi istirahat gitu, mau balik kan. Ini kebetulan tadi tuh keponakan saya bocil ini, dia minta jajan, makan saya berhenti di sini, terus saya suruh dia jajan gitu. Oh, terus Mbak Erni pulangnya jalan kaki apa naik motor? Saya naik motor. Oh, naik motor sama ponakannya nih ya. Iya, soalnya kalau jalan kaki lumayan jauh juga dari rumah tuh, kasihan bocilnya. Soalnya kan saya tuh mau ke keliling-keliling gitu loh untuk nunjukin aktivitas-aktivitas di kota saya gitu ya, di kota saya yaitu di Cirebon, mau nunjukin tentang jualan orang-orang SD apa aja, terus lapangannya bagaimana keadaannya, suasananya. Tapi pas di jalan ketemu Mbak Ernia lagi duduk, ternyata bener itu Mbak Ernia lagi jualan. Jadi ya Mbak Ernia semangat ya, kata Mbak Ernia tadi kan saya mah nggak pernah yang namanya ada rasa malu gitu loh. Jadi saya tetap semangat walaupun masih usia muda, jualan juga yang penting halal, kata Mbak Ernia ya. Harapan Mbak Ernia untuk kedepannya apa Mbak? Apa mau sukses? Apa pengen cepat menemukan laki-laki yang baik? Apa pengen segera menikah secepat mungkin? Harapannya apa? Coba disebutin. Harapan saya dari dulu sampai sekarang tuh tentunya saya ingin punya suami yang bertanggung jawab, yang pekerja keras dan setia, juga penyayang, serta juga mau diajak susah seneng bareng-bareng dan mau usaha sama-sama menjadi sukses sama-sama gitu.